Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Joni. Selamat melayani di tempat ini dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita undang hadirat Allah ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Haleluya Yesus.
anugerah-Mu, dan kami mau beribadah kepada-Mu sore hari ini Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama Engkau. Kami undang Engkau hadir tengah-tengah kami, urapi kami Bapa, dan Engkau berkenan bertata di atas pujian kami Bapa. Kami akan menyatakan syukur kami melalui pujian penyembahan kami yang akan kami naikkan. Karena setiap pujian kami menjadi bakaran dupa yang berbahagia di hadirat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji Engkau Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan Yesus bertata atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan tinggikan Dia. Haleluya. Gimana
melakukan persembahan ini, saya mohon kiranya mata masuk di dalam persembahan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menjadi Allah kami. Terima kasih Yesus, Kau sudah menjadi juru selamat kami. Tuhan, inilah puji-pujian kami yang kami. Tuhan yang kami panjatkan kepada Kau ya Bapa. Mungkin tidak seberapa pujian kami untuk Kau. Bila dibandingkan dengan kebaikan-Mu, kemurahan kepada kami semua anak-anak-Mu yang ada di dalam saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, bila kami kita saatnya akan memberi terbaik bagi Engkau ya Bapa. Tuhan, terlebih kuduskan tangan-tangan kami, jamah dari Engkau ya Bapa. Terima kasih, mungkin tidak seberapa Tuhan dibanding dengan berkat-Mu yang sangat luar biasa kepada kami ya Bapa. Namun semua ini Tuhan, hanya kerendahan hati kami ingin memberikan berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati persembahan kami. Haleluya. Amin. Di dalam
bahwa keberadaan kami sampai dengan saat ini itu semua karena kasih kamu. Semua karena kasih anugerah. Kami bisa berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Karena itu biarlah hikmat Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan, dan taruhlah hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan biarlah pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya masuk gereja ini 2 kali. Pertama ketika malam penghiburan, dan yang kedua hari ini. Kalau lewat mungkin dulu sering. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, kata orang tidak kenal tidak sayang. Kalau saya lihat ada beberapa orang di sini yang mengenal saya. Semoga yang dikenal atau yang diingat yang baik-baik saja. Amin. Karena kalau yang nggak baik, bahaya nanti. Ada teman sekolah saya, termasuk Agus, tadi juga Sugiri, Eli, itu teman angkatan saya di sekolah Immanuel. Robert atau Pak Robert itu teman dulu kami di kampung Sokokerto, sama-sama tinggal di sana. Jadi sedikit banyak kami mengenal keluarga di sini. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, saya juga sebetulnya kaget ya ketika Pak Agus menelpon saya lalu bilang, Pak, kalau bisa tolong melayani tempat kami. Waktu itu hari Rabu minggu pertama. Ya, sebetulnya saya melayani di Kasembon, tepatnya di Kasembon Dodol, di patung KB menaik ke atas. Dan tiap hari Rabu itu, di mana kami jemaat Tuhan di sana itu mengadakan KRT. Jadi ketika Pak Agus minggu pertama hari Rabu menelpon saya bilang, Pak, kayaknya kalau mendadak ini tidak bisa, soalnya saya belum konfirmasi sama jemaat di Dodol. Jadi akhirnya disetujuilah pada hari ini. Jadi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya bisa berjumpa dengan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dari lagu pujian tadi, sebetulnya saya bilang, Pak, imannya, percayanya sudah nomor 1 lah jemaat di tempat ini. Tetapi jemaat Tuhan, saya ingat ketika malam penghiburan, dan disitulah saya nanti akan mengambil ayat firman Tuhan dan juga tema yang akan kita renungkan bersama-sama itu dari pesan-pesan dari salah satu orang bapak yang berdiri di sini. Maaf karena saya waktu itu duduknya di atas, jadi tidak bisa lihat orangnya. Di situ pesan-pesannya yang disampaikan atau pesan dari Ibu Wiji, yaitu supaya jemaat Tuhan kuat dalam iman dan selalu andalkan Tuhan. Yang terakhir, jangan pelit. Puji Tuhan, saya percaya itulah memang keinginan setiap gembala untuk jemaatnya. Seorang gembala tidak akan mau setelah memelihara, menjaga domba-dombanya. Seperti kita tahu dalam perumpamaan Tuhan, ketika ada 100 domba, satu yang hilang saja Tuhan akan meninggalkan yang 99 itu. Dia akan mencari yang satu itu, karena begitu besar kasihnya kepada domba-dombanya. Dan saya percaya Bu Wiji pun di tempat ini seperti itu, karena kasihnya kepada jemaat, kepada anak-anak Tuhan di tempat ini. Karena itu pesannya supaya selalu kuat dalam iman dan jangan tinggalkan iman percaya kepada Tuhan. Di dalam hidup selalu andalkan Tuhan. Ya, kalau soal pelit itu bukan duniawi, dapat kita konfirmasi dengan kehidupan sehari-hari. Itu moral, itu sudah pasti kita akan melakukannya. Tetapi yang pesan yang memang sangat mengena baik buat saya juga, yaitu kuat di dalam iman. Seperti lagu tadi, kita ingin melayani selama hidup kita,
Kita ingin ketika Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan temukan kita pribadi lepas pribadi tetap dalam keadaan setia dengan iman kita masing-masing. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada sore hari ini yaitu bertekun atau kuat dalam iman yang benar. Teks firman Tuhannya terambil dari Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan ayatnya yang ke-66. Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-66. Murid-murid yang mengundurkan diri, itu tema dari Lembaga Alkitab Indonesia LAI, memberikan judul perikop demikian. Saya akan membacakannya. Mari jemaat Tuhan menyimaknya di Alkitab masing-masing. Murid-murid yang mengundurkan diri dari Galilea, Yohanes 6 pasal yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kami melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging selamat sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semua siapa yang ia percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, latar belakang dari pembacaan kita ini terambil dalam satu judul perikop penuh yang tertulis di dalam pasal 6. Bagaimana Tuhan menjelaskan pada perikop sebelumnya bahwa Dialah roti hidup. Ini sebagai gambaran akan kematiannya nanti di kayu salib. Dan seringkali kita peringati dengan perjamuan kudus, yaitu memecah roti, meminum anggur. Itulah yang melambangkan daging Tuhan dan darah Tuhan. Inilah perumpamaan yang Tuhan sampaikan ketika saat itu, dan itulah yang membuat menjadi iman orang-orang pada saat itu goncang. Karena pikiran mereka, mana mungkin manusia makan daging manusia. Itu ya. Jadi kita pahami bagaimana memang keterbelakangan atau kurangnya pemikiran manusia jika dibandingkan dengan pikiran Allah yang lebih jauh, yang lebih mengetahui segala-galanya. Dari sinilah lalu Tuhan mengatakan, karena itukah membuat imanmu goncang? Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, ini perumpamaan yang Tuhan gambarkan bagaimana harus memakan dagingnya, tapi nanti harus percaya artinya itu. Karena itulah dia dikatakan di sini, Tuhan mengatakan sebab ia tahu banyak orang tidak percaya dengan kata-katanya, bahkan dengan segala perbuatan yang telah Tuhan lakukan semasa pelayanannya di dunia ini. Bahkan dia pun tahu siapa yang akan menyerahkan dia pada saatnya nanti. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam pembacaan ini jelas sekali ya, bahwa kita sebagai manusia
seringkali memang salah menafsirkan apa maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Mungkin seringkali kita berdoa minta ini nggak kejawab atau belum dijawab, kita mengatakan Tuhan kok belum. Lalu kita menafsirkan bahwa Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Kami minta ini, padahal ini untuk kebaikan Tuhan, ini untuk pelayanan, tapi kok Tuhan nggak kasih. Ya, itulah dari pembacaan kita bisa kita lihat bagaimana Tuhan yang sungguh luar biasa memberikan gambaran tetapi rupanya salah penafsiran orang-orang pada saat itu. Bertekun atau kuat dalam iman yang benar. Saya suka melihat tema dan juga membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mendasari pemahaman kita untuk perenungan firman Tuhan. Bertekun atau kuat dalam iman yang benar, itu artinya yaitu bahwa kita benar-benar percaya atau kita benar-benar berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai sesuatu tujuan. Itu tekunnya. Nanti kalau kita sudah dapat kuat, pasti akan kita pegang kuat. Apa yang telah kita usahakan, ya kalau boleh kita katakan dengan mati-matian, dengan seluruh tenaga, apa yang telah kita usahakan itu pasti kita akan jaga sebaik mungkin. Tetapi ya memang seringkali manusia itu melihat kok kapan sih kiamat, kapan sih Tuhan datang. Seringkali kalau saya berbicara dengan jemaat saya di Kasambon, di Dodol, saya hanya bilang karena Alkitab juga memikirkan jangan terlalu sukar-sukar memikirkan yang terlalu tinggi. Pikirkan saja apa yang ada di hadapan. Lalu saya katakan, kapan manusia sudah tidak boleh lagi berpikir? Itulah kiamatnya manusia. Kematian itulah kiamat manusia. Jadi seringkali kita sebagai manusia terlalu berpikir yang waduh, Israel sudah mulai diserang ini. Wah, di sana sudah mulai perang ini. Wah, di mana kiamat ini. Tidak Bapak Ibu, Tuhan jadi mengatakan tentang kedatangannya hanya Allah Bapa sendiri yang tahu. Tidak ada anak pun tidak. Tetapi kiamat yang sejati yaitu ketika Tuhan memanggil kita untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Itulah kiamat kita. Jadi tinggal jangan terlalu mikir jauh-jauh, jalani hidup ini, lakukan setiap perintah Tuhan dan selalu kuat di dalam iman percaya kita. Jangan sekali-sekali tinggalkan iman percaya kita. Kata pepatah, susu sebelanga rusak karena nila setitik. Ini pas apa ya? Bahasanya orang sekarang apes-apes ya. Setahun mempeng nggak yakin berbuat baik, nanggerejo persekutuan ini. Ketika tergoda ikut bisikan setan, sedino ingat dulu sampai konco-konco. Kejadiannya disitulah saatnya Tuhan memanggil. Itulah kiamatmu. Jadi itulah jangan sampai susu sebelanga rusak karena nila setitik. Berjaga-jagalah selalu karena si iblis seperti singa yang mau siap andalannya sedikit dicaplok. Ya, sekarang mari kita melihat tentang iman. Secara umum, iman berarti mempercayai atau meyakini sesuatu dengan penuh keyakinan. Itu iman. Jadi sesuatu yang kita percayai sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ini iman saya, ini kepercayaan saya. Hanya sayangnya
iman yang bagaimana. Semoga iman kita iman yang benar. Amin. Bahkan Rasul Paulus kenal ya, Paulus mengatakan di 1 Korintus 15:14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kita tahu siapa Paulus. Mungkin kalau zaman sekarang Paulus ini konco-konconya, saya mau ngomong jenggot-jenggot atau pak jenggot, teroris-teroris yang biasanya berbuat jahat. Tahu kan ceritanya Saulus? Dia yang membunuh Stefanus ada ketika Stefanus mati. Dia yang mengejar anak-anak Tuhan, membunuh, membakar gereja pada saat itu. Tetapi ketika dia ke Damsyik ingin mengejar anak-anak Tuhan, di situ Tuhan tangkap. Ini orang yang dulu tidak percaya Tuhan lalu berbalik dan dia sampai mengatakan seperti itu. Andai kata Kristus tidak bangkit, karena waktu itu ya dia tidak percaya akan kebangkitan. Tetapi ketika dia ditangkap Tuhan, Tuhan hanya berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menyakiti aku? Disitulah dia tahu inilah Tuhan yang selama ini pengikut-pengikutnya dia kejar, dia bunuh. Dia buta 3 hari, tidak makan 3 hari. Untung ada anak Tuhan Ananias yang Tuhan panggil untuk menyembuhkan dia. Saya percaya kalau satu gereja ada seorang yang dulunya pengejar anak-anak Tuhan diundang, pasti gereja itu akan full. Semua orang pasti akan mendengarkan apa yang dia katakan. Karena begitu heran dan begitu takjub melihat kok bisa orang yang dulu mengejar-ngejar pengikut Tuhan bertobat dan sekarang menjadi penginjil. Banyak. Itu kita bisa lihat. Demikian juga ini Paulus mungkin ya di dalam hatinya, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan saya dan teman-teman Timotius, Stefanus dan lain-lain. Dan juga kepercayaan kami ini menekankan, jadi jangan ragu-ragu. Tuhan sudah bangkit. Tuhan mati hanya untuk menebus dosa kita, mencucurkan darahnya di kayu salib. Kebangkitan menunjukkan bahwa dialah Allah yang sejati dan dia kembali ke surga. Apa katanya? Di rumah Bapakku banyak tempat, dia menyediakan tempat bagi kita. Ya Bapak Ibu, iman secara umum terdiri dari 3 unsur yang tidak bisa terpisahkan. Ketika seorang percaya, Roh Kudus Tuhan akan berbicara di dalam hatinya. Ono sing menyentuh. Itu cara Tuhan bermacam-macam. Saya ingat kesaksian Yusuf Roni. Bapak itu masih tahu ya, dulu yang bom Sarina Malang. Itu pun mengatakan bahwa dia hanya melihat tulisan di Alkitab yang terbakar. Roh Kudus Tuhan berbicara lalu dia berbalik dan percaya dan menjadi hamba Tuhan. Meskipun di penjara dia disiksa segitunya, hanya untuk menulis menolak bahwa dia mau percaya Tuhan, dia tidak mau. Itu ya, bagaimana orang yang sudah disentuh oleh Tuhan hatinya. Tapi apakah cukup iman itu ada di dalam hati? Itu secara umum ya Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih. Di dalam Ibrani, iman tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, pengharapan. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu sini sudah punya anak, pengharapannya besar kepada anak-anaknya. Dan dia kok gede anak-anakku pokoknya lebih dari saya. Itu pasti keinginan orang tua. Hidupnya lebih lah dari saya.
itu kan belum kelihatan, itu harapan. Bagaimana itu bisa terwujud? Banyak, apakah dengan menyekolahkan, memenuhi setiap kebutuhannya, memperhatikan, dan hal-hal lainnya. Tapi itulah iman yang ada dalam hati, rasa-rasa, keinginan, kehendak. Apakah cukup iman itu hanya kita simpan di hati? Tidak. Yang kedua, iman harus diucapkan dengan lisan, dengan lidah, mengakui kebenaran tersebut dengan ucapan. Kalau kita punya pengharapan, kita tidak kasih tahu ke anak kita, ya anaknya udah dikarepe, harapan kita pasti tidak akan terwujud. Seringkali memang ya tinggal caranya bagaimana menyampaikan harapan kita kepada anak. Kadang-kadang memang orang tua kan rada-rada, kamu harus deket-deket. Tapi anak sekarang, anak generasi Z ini hebat memang, pemikirannya lebih maju karena memang teknologi mereka lebih cepat daripada mungkin generasi saya yang dulu Nokia-nya besarnya sebatang. Sekarang ya, jadi kita harus mengajak mereka berbicara seperti sahabat, teman, memahami, saling mengerti. Tidak ada lagi yang namanya paksaan. Di dalam Al-Quran kita dikatakan, hai Bapak, jangan membuat luka hati anakmu. Jadi kita sebisa mungkin kasih Allah yang telah kita terima, kita curahkan kepada lingkungan terdekat kita, anak-anak, suami, istri. Itu nanti akan menjadi kesaksian di dalam rumah tangga kita untuk orang-orang di luar lingkungan kita. Ya, jadi harus lisan juga dikeluarkan. Bahkan di dalam Matius 10 ayat 32, di situ dikatakan, setiap orang yang mengakui di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Ya, memang pakai bahasa minoritas mayoritas ini seringkali membuat kita secara emosional atau secara pikiran produk gitu. Dulu saya juga pernah merasakan, ya kebetulan bapak saya juga seorang pendeta, sudah almarhum. Jadi bapak saya itu kalau masuk restoran makan itu namanya orang timur ya. Jadi kalau berdoa di samping itu orang yang tutup-tutupan. Jadi kita yang anak kecil yang memang sudah terkontaminasi dengan pemikiran yang kondisi ini, kayak ciut artinya. Tetapi itulah berani menunjukkan iki loh aku anak Tuhan. Jadi yang berdoa di tempatnya makan, berdoa mengucap syukur, dan disitulah nyata berkat Tuhan dicurahkan. Selesai makan pulang, yang punya toko ngomong, terima kasih Pak Pendeta, tidak usah bayar. Bukan itu yang dicari, tetapi itu menunjukkan identitas kita. Berapa banyak orang percaya ketika masuk dalam rumah makan, banyak orang berani berdoa ketika mau makan dengan suara yang ada. Mungkin berdoa masing-masing ya. Jadi kalau makan itu ya, semoga kita diingatkan lagi dengan Matius 10 ayat 32 ini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia ya Bapak Ibu, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Puji Tuhan. Hati, pembuktian pertama, ucapan. Kalau kita di gereja kan biasanya gitu, ABCD, nanti anak-anak CD dihadapkan ke jemaat, mulai mengadakan pengakuan supaya dilihat jemaat, janjinya dilihat Tuhan dan juga disaksikan jemaat. Itu salah satu liturgi gereja yang menerapkan tentang iman dengan cara pengucapan lisan. Dan yang ketiga, pembuktian dengan perbuatan. Mewujudkan keyakinan tersebut dalam tindakan nyata sehari-hari.
Kalau di dalam Alkitab, jadi ini saya hanya mengkonfirmasi dari pendapat umum dan juga apa yang ada di dalam Alkitab. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya jemaat Tuhan yang terkasih, inilah 3 boleh dikatakan komponen yang ada di dalam kesatuan iman percaya kita. Kalau kita sudah mengakui Tuhan telah menyelamatkan kita, di dalam hati ucapkan, apakah itu dalam doa pagi, doa malam, doa makan, dan hal-hal lain dalam kehidupan. Jadi jangan pas selamat dari suatu kecelakaan yang disebut selamat berselanjutnya suami. Kita harus coba belajar puji Tuhan karena Tuhan. Jadi dalam orang Kristen itu tidak ada kata kebetulan, karena hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Setiap langkah kita itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Jadi jika Tuhan mengizinkan kita terselamatkan dari suatu mara bahaya, kita patut mengucap syukur. Saya selama 5 tahun, mau masuk 7 tahun pelayanan di Dodol, seringkali saya merasakan itu. Ketika saya jalan hujan-hujan gini, atau batu besar gelundung, kok ya pas-tepasnya pas macet, jadi saya berhenti. Sayangnya mobil samping yang kena buk. Saya yang bandingkan kalau saya di depannya, ya wes. Seringkali saya alami. Jadi saya mengucap syukur puji Tuhan. Selama 7 tahun saya melayani di sana, rupanya Tuhan masih memberkati saya, melindungi saya. Karena itu kan memang ucapan syukur harus selalu kita naikkan. Tetapi sekarang kita akan mendalami lagi tentang apakah ketiga hal yang telah kita renungkan itu tadi, itu sudah disebut sebagai iman yang benar. Iman yang benar berasal dari ajaran yang benar. Amin. Amin. Tuhan. Dan iman itu sudah terbukti. Dan satu lagi yang penting, iman itu atau iman yang benar itu tidak boleh bertentangan dengan moral kehidupan manusia pada umumnya. Itulah iman yang benar. Seringkali saya kalau ke jemaat saya tanya, coba Bapak Ibu baca firman Tuhan dengan teliti, lalu minggu depan ketika kita bersekutu lagi, tolong tanya atau tunjukkan kepada saya salah satu ayat firman Tuhan yang kontras atau kontra dengan kehidupan di dunia ini. Ya, mungkin ini juga bisa jadi tantangan buat jemaat Tuhan di sini. Apakah ada satu ayat saja dari firman Tuhan ini yang tidak sesuai dengan moral kehidupan di dunia ini bagi manusia? Jangan satu tempat ya, keseluruhan. Kalau satu tempat itu nanti bisa ngomong kebudayaan, tetapi moral keseluruhannya. Itulah menunjukkan bahwa iman percaya kita iman yang benar, iman yang tepat. Setiap apa kata firman Tuhan tidak ada yang bertentangan dengan moral kehidupan kita sehari-hari. Mungkin justru ada yang kebangetan. Uang kok dikongkon mendoakan musuhnya. Musuhnya itu ya mata ganti mata sebetulnya. Itu hukum dunia. Tetapi hukum Alkitab kasih. Apakah itu bertentangan dengan dunia? Itu bertentangan dengan pikiran manusia, bukan dengan dunia. Kalau dunia ini justru mencari kasih yang sejati. Kasih sejati sudah ada, tetapi sayangnya mereka tidak mau percaya, tidak mau datang. Banyak saudara-saudara kita mengatakan, enak dari orang Kristen itu, tinggal percaya Islam, selamat. Mereka memahami. Tapi sayangnya apa? Kenapa mereka gak mau percaya?
Padahal mereka tahu gampang loh selamat itu. Kari, percaya. Kenapa tidak mau percaya? Itulah si iblis masih menguasai dunia ini. Jadi seharusnya kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita juga kita berikan kepada mereka. Mata mereka masih tertutup, bukan karena pikiran mereka, tapi karena kuasa si jahat. Saya seringkali mengatakan kepada jemaat di Kasembon, kalau melihat orang membenci kamu bayangkan aja mereka seperti orang buta. Kok bisa gitu Pak? Sekarang coba kamu jalan, lalu ada orang buta bawa tongkat pukul kamu. Apakah kamu akan marah? Ya tidak dong. Kita tahu dia buta. Justru kita kasihan, kadang-kadang kita tuntut, mau kemana Pak? Ayo saya antarkan. Nah, ada kasih seperti itu loh. Karena kita tahu mereka belum bisa melihat yang sesungguhnya. Jadi hati kasih kita, kasih agape Allah itu yang benar-benar kita salurkan. Anggap, ya memang mereka belum mengerti. Jadi bukan kita anggap buta secara harafiah ya, tapi memang belum terbuka, belum memahami. Tugas kitalah anak-anak Tuhan dan telah menerima kasih Tuhan itu pelan-pelan, baik melalui tadi apa iman, tingkah laku kita, lisan kita tunjukkan. Oh wong iku wis tak mungsuhi petung turunan kok isih api ayo nang. Roh Kudus Tuhan akhirnya berbicara di situ. Dia tahu kasih Tuhan ini benar-benar ya. Bapak Ibu tahu apa kesaksian dari Mahatma Gandhi, pemimpin India? Dia sebetulnya suka pengajaran Kristen. Dia suka Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ketika dia mau masuk gereja untuk mempelajari lebih lanjut, dia ditolak oleh gereja. Kita tahu ya, apalagi kalau kita sering buka HP, paling sering nyorot makanannya ya. Sangat ngomong-ngomong, kalau kasih makan langsung tangan kopok-kopok. Jadi terkenal ada gitunya ya. Jadi ya mereka kan ada pakai sarung, tanpa sandal, jalan, kamu masuk tidak boleh karena penampilan. Dan Mahatma Gandhi mengatakan apa? Pengajaran Tuhan Anda saya suka. Bahkan kalau orang Kristen pada saat ini seperti Tuhan Anda, dalam 1 tahun India ini akan menjadi Kristen semua. Sikap kita, itu ya, iman, kelakuan kita, bukti dari kasih Allah seringkali memang tidak nampak di dalam kehidupan kita. Itulah yang akhirnya kita bukan menjadi batu penjuru, bahkan kita menjadi batu sandungan buat saudara-saudara kita. Mereka tahu Bapak Ibu apa ajaran Kristen itu, makanya seringkali mereka mengganggu kita. Wong Kristen itu lah api-api digudok oleh kamu, seringkali digudok, tahan aja. Biar kita tahan banteng. Percayalah Tuhan pasti menolong. Masih ingat masalah Ahok? Itu bahkan mereka mengatakan apa? Tuhan berpihak pada orang yang tertindas. Nah, ketika Ahok mengatakan itu, nanti Tuhan yang akan berurusan. Saudara-saudara kita sendiri yang mengatakan inilah bukti dari Allah bekerja dalam doa Ahok. Jadi tenang saja, kita tertindas, tidak perlu kita yang membalas. Tangan yang lebih kuasa akan menolong kita. Amin. Dan apalagi yang tertulis di dalam Alkitab tentang iman yang benar, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ya itulah tadi saya katakan Pak Sugiri, Mbak Eli, Ibu ya sekarang, Pak Sugiri, Ibu Eli, dan Pak Bagus. Ya mungkin karena saya pelan-pelan belajar mengenal Tuhan dan membaca firman Tuhan, akhirnya disinilah
tulisan yang diilhamkan Allah itu mengajar saya, habis itu menyatakan apa perbuatan-perbuatan yang boleh saya lakukan, apa yang tidak boleh, apa perintah Tuhan, meninggalkan dan menjauhkan. Itu menyatakan ini salah, itu betul, dan dia memperbaiki kelakuan kita hari lepas hari. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, jangan bosan-bosan. Setiap malam mau tidur, datang ke hadapan Tuhan. Selain mohon perlindungan untuk istirahat malam kita, kita selalu ingat mohon pengampunan untuk dosa-dosa kita selama satu hari yang telah kita lewati. Mungkin perkataan bisa kita rem, perbuatan iso nyingit-nyingit, kakek tok uang. Yang dalam hati inilah Tuhan tahu segala sesuatu, karena itu biarlah setiap malam kita mau tidur, kita mohon pengampunan. Jadi dengan Yesus dikatani, wis aman. Tuhan sudah mengampuni kita. Kita punya iman, kita langsung dipanggil masuk surga. Jangan lupa mohon pengampunan, karena Tuhan itu Maha Pengasih. Datang setiap malam kita tidur, orang tidur itu tidak akan tahu apa-apa. Menitani apa ora, nopo kersane Gusti. Jadi biarlah kita menyerahkan diri kita, mohon pengampunan. Tuhan telah mengampuni, seterusnya urusan Tuhan. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai penutup saya akan mengutip dari satu ayat firman Tuhan, surat Paulus ke jemaatnya yang di Kolose. Sebagai penguat kita, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia supaya kuat akarnya dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara, menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri kami masing-masing memperjelas pemahaman akan firman Tuhan ini di dalam setiap permasalahan-permasalahan yang kami hadapi masing-masing. Dan biarlah tangan Tuhan yang selalu menuntun kami, memegang kami dalam kami menjalani kehidupan ini, baik untuk istirahat malam ini, baik untuk esok hari, minggu depan, tahun depan, dan seterusnya. Biarlah tangan-Mu jangan Engkau lepaskan dari tangan kami Tuhan, karena kami sadar kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami akan nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Heri untuk firman Tuhan, supaya Tuhan memberkati beliau sebagai pengajaran. Nah, pengumuman seperti biasa hari Minggu sekolah Minggu dan Biston rumah tangga. Hari Minggu kita Biston di rumah Saudara Agus Sasongko. Kita hari Minggu kita Biston di rumah Agus Sasongko, dan dari Rabu kita kembali berbakti seperti biasa. Demikian pengumuman mulai sore hari ini. Mari kita tutup kebaktian kita, kita semua kami berdiri. Mari kita naikkan pujian kami yang syukur kami Bapak Pendeta Heri untuk duduk dalam doa.
Dan biarlah apa semua yang kami lakukan dari awal, baik itu puji-pujian, doa syafaat, persembahan yang telah kami kumpulkan, dan juga perenungan firman Tuhan, ini merupakan sebuah doa harum di hadapan-Mu, dan karenanya Tuhan mengasihi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, jadikanlah kami pelaku bukan saja pendengar firman-Mu, tapi apa yang kami dengar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi yang hidup, sehingga nama Tuhan lebih lagi dikenal dan banyak orang diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Yesus Kristus yang penuh kasih itu, dan di dalam persekutuannya bersama Roh Kudus akan memberkati dan menemani kita selama kita hidup di dalam dunia ini sampai Dia datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Amin.